Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yaitu pengantar neraca massa untuk mata kuliah komputasi proses dibawakan oleh saya sendiri, Isran Asnawi. Ya, jadi tujuan untuk topik kali ini ya yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami dasar pengetahuan dan informasi yang diperlukan dalam menghitung neraca massa. Jadi sebagai pendahuluan aja bahwa ceritanya kita mau menghitung neraca massa, namun sebelum masuk ke bagian inti itu kita harus mengetahui informasi-informasi apa dulu atau hal-hal pengetahuan yang perlu diketahui sebelum menghitung neraca massa ya. Jadi konsep neraca massa itu apa? Ya, di sini bisa kita lihat pengertiannya, perhitungan secara kuantitatif dari semua bahan-bahan yang masuk, keluar, terakumulasi, dan terbuang dalam sistem tersebut. Ya, jadi kita mau melakukan perhitungan komponen-komponen secara kuantitatif, bahan yang masuk dan bahan yang keluar ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui atau menghitung neraca massa ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu proses dan jenisnya apa, parabol prosesnya, diagram balik proses, dan seterusnya. Ini semua akan kita jelaskan ke depan dalam satu pertemuan ini atau video ini. Ya, jadi paling pertama untuk menghitung neraca massa kita harus paham terlebih dahulu proses. Apa itu proses? Bagaimana prinsip dari proses itu? Karena proses inilah yang akan dihitung neraca massanya. Ya, jadi proses itu pengertiannya adalah rangkaian dari sejumlah kegiatan saling terikat satu sama lain, membentuk sistem pengerjaan sedemikian rupa dari bahan baku menjadi produk jadi, dan tentunya ada proses perubahan secara fisika maupun kimia. Intinya di sini ada proses perubahan dari komponen tersebut. Ya, proses perubahan itu ada secara fisika atau kimia. Kalau proses perubahannya secara fisika, itu tidak terjadi perubahan secara kimiawi dari komponen tersebut. Kalau air, setelahnya ya air juga, tapi tidak berubah menjadi senyawa lain. Itu perubahan secara fisika. Misalkan air menjadi es, prosesnya namanya pembekuan ya. Pembekuan. Nah, pembekuan ini adalah proses untuk merubah air yang wujudnya cair menjadi padat. Nah, di sini hal yang harus kita pahami, airnya dan es itu sama-sama komponennya adalah H2O atau senyawa kimianya H2O. Senyawanya tidak berubah, tetapi fisiknya berubah ya. Jadi seperti itu. Itu yang harus kita pahami, apa perbedaan antara perubahan fisik dan perubahan kimia. Nah, bahan yang masuk ke sistem dinamakan input, bahan keluar disebut produk. Di tengah-tengahnya ada proses. Proses inilah yang harus kita pahami prinsipnya seperti apa. Inputnya sering kita sebut sebagai umpan, outputnya kita sebut sebagai produk. Produk ini bisa saja suatu komponen yang diinginkan, bisa saja komponen yang tidak diinginkan. Jadi secara umum filosofi dari proses itu seperti ini. Ini yang harus kita pahami. Kemudian contohnya proses ini adalah pada crushing plant. Crushing plant atau industri pemecahan mineral atau pemecahan batuan. Ketika batuan mau dipecahkan menjadi batuan pasir, misalkan batuan yang sangat kecil, itu tidak serta-merta melalui satu proses saja, tetapi banyak proses di dalamnya. Contohnya, mulai dari pada saat loading, itu divibrating dulu, kemudian di jaw crusher dipecahkan dalam skala besar, kemudian diberikan impact untuk diperkecil lagi ukurannya, melalui conveyor divibrating lagi sampai akhirnya jadilah batuan yang lebih kecil ukurannya atau partikel yang lebih kecil ukurannya. Nah, semua ini kita sebut dia sebagai proses. Proses satu sama yang lain tentu berbeda-beda, dan ini yang harus kita pahami prinsipnya yang ada di dalamnya. Contoh lain lagi, misalkan pada pabrik gula. Gula yang selama ini kita konsumsi tidak serta-merta langsung jadi gula, tetapi ada banyak proses di dalamnya yang dilalui. Prosesnya satu sama lain itu sangat berbeda-beda. Jadi misalkan di sini ada proses evaporasi, kristalisasi,
kemudian fryer, kemudian disentrifuse. Ini semua adalah proses-proses. Satu dan yang lainnya ini berbeda-beda prosesnya, berbeda-beda tujuannya. Nah, disinilah yang harus kita hitung macam-macamnya nantinya. Seperti apa komponen yang masuk pada saat masuk di unit proses tersebut dan pada saat keluar jadinya bagaimana. Apakah terjadi perubahan secara fisika atau kimiawi, dan harus kita hitung jumlahnya. Pastikan bahwa jumlah yang masuk dan yang keluar itu sama. Nah, inilah semua pengertian dari suatu proses. Kemudian ya, proses itu terbagi dua ya. Ada dengan reaksi kimia dan tanpa reaksi kimia. Itu dibagi lagi, steady state dan unsteady state. Ya, apa itu steady state dan unsteady state? Steady state itu adalah proses di mana semua variabel yang ditinjau baik untuk keseluruhan sistem maupun pada suatu bagian tidak berubah terhadap waktu. Kalau unsteady state itu mengalami perubahan terhadap waktu. Contohnya misalkan di sini ada proses. Ini ada input, ada output. Di dalamnya ada proses. Kita ada data tentang laju alir. Ini ada laju alir. Laju alir inputnya dan outputnya sama, yaitu 100 kg per menit. Outputnya juga seperti itu. Ketika kita jalankan peralatan ini atau reaktor ini, alirannya terus menerus, apa yang akan terjadi pada waktu selanjutnya, 1 menit selanjutnya, 1 jam selanjutnya, 1 hari selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Airnya pasti akan terisi, namun tidak terjadi kelebihan atau over capacity atau kelebihan air. Kenapa? Karena kita atur jumlahnya di awal dan akhir itu sama alirannya, sehingga air yang dalam tidak bakalan tumpah, tidak terjadi perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Entah mau dijalankan prosesnya sampai bulan depan, setelah dari situ hasilnya tetap segitu juga, tidak terjadi perubahan. Itulah yang kita sebut sebagai kondisi steady state. Kalau unsteady state, prosesnya itu berubah seiring berjalannya waktu. Kalau kita isi air tangki ini dengan kecepatan aliran yang berbeda antara input dan output, misalkan inputnya lebih besar dibandingkan outputnya kecepatan alirnya, maka apa yang akan terjadi setelah 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, atau sebulan setelah proses ini dijalankan terus menerus, air yang ada di dalam akan mengalami yang namanya over capacity atau kelebihan kapasitas. Kenapa? Karena terjadi perbedaan antara awal dan akhir, dimasukkan dan luaran. Inilah yang disebut dengan unsteady state. Jadi terjadi perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian jenis-jenis proses ada yang namanya batch, semi batch, dan continue. Batch itu adalah pemasukan reaktan dan pengeluaran hasil dilakukan dalam selang waktu tertentu, tidak terus menerus ya. Jadi contohnya itu pemanasan air dengan koil pada teko. Kalau continue, pemasukan bahan dan pengeluaran produk dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan dengan laju tertentu. Jadi misalkan ini adalah suatu reaktor, kita berikan aliran, kemudian di bagian sini ada, jadi ini adalah input, ini adalah output. Kita jalankan alatnya, di dalam tangki ini berlangsung reaksi secara terus-menerus. Kemudian kita sambil berjalannya waktu, sambil diisi dengan komponennya, sambil keluar juga produknya dalam waktu yang bersamaan. Secara terus-menerus itu disebut dengan continue. Tapi kalau batch itu kebalikan dari continue. Jadi kalau misalkan contohnya itu pada saat kita memasak air ya. Kalau masak air tentunya ini adalah misalkan pancinya atau tangkinya ya. Kita masukkan dulu airnya, kemudian kita lakukan proses reaksi, prosesnya kita panaskan. Pada saat prosesnya telah selesai, barulah kita buka streamingnya untuk output. Jadi tidak mungkin pada saat sambil masak sambil dikeluarkan airnya ya. Itu yang dimaksud dengan proses batch. Kalau proses semi batch itu bukan batch, bukan juga continue,
tapi di tengah-tengahnya. Nah, contohnya seperti apa bisa kita lihat. Jadi kalau batch itu simbolnya seperti ini. Jadi ini ada tangki ya. Nah, masukannya di sini diberi tanda silang karena tidak boleh ada pemasukan ketika proses berlangsung. Nah, begitu juga tidak boleh ada pengeluaran ketika proses sedang berlangsung. Nah, di sini ada tanda silangnya. Kalau continue, di sini tanda silangnya dihilangkan. Karena pada saat proses sedang berlangsung, kita memasukkan input, memasukkan komponen, dan dalam waktu bersamaan dikeluarkan juga komponennya. Itu continue. Kalau semi batch, sambil berlangsung reaksinya, tapi kita tidak boleh memasukkan dulu input. Tidak boleh dulu memasukkan bahan baku, tetapi mengeluarkan bahan bakunya. Begitu juga dengan semi continue. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Ya, jadi apa itu variabel proses? Variabel proses adalah data-data yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam menghitung neraca massa. Berikut ini akan saya jelaskan beberapa data-data yang umum kita gunakan untuk menghitung neraca massa. Jadi ada data yang umum kita gunakan itu biasanya massa, paling pentingnya massa, volume, laju alir, berat molekul dan mol, fraksi massa, konsentrasi, tekanan, dan suhu. Kemudian laju alir ya, laju alir ini juga adalah data atau variabel proses yang sangat umum digunakan dalam menghitung neraca massa. Laju alir itu dibagi menjadi laju alir massa dan laju alir volume. Kalau laju alir massa satuannya adalah kilogram per jam, watt per jam. Tapi kalau laju alir volume satuannya adalah meter kubik per jam, feet kubik per jam, dan lain-lain. Alat yang digunakan untuk mengukur laju alir itu namanya flow meter. Ya, seperti gambar berikut jenis-jenisnya. Nah, berat molekul kita juga harus paham apa itu berat molekul dan mol. Jadi jangan sampai ada yang sering lupa-lupa lagi. Namun di sini kita harus sering ulang kembali agar familiar ya. Jadi di sini berat molekul itu satuannya tidak cuma mol saja, tetapi bisa jadi gram mol, kilogram mol, ton mol, gram per mol, kilogram per kamol, ton massa per ton mol. Jadi sangat variatif karena kita sudah bicara masalah skala yang cukup besar. Tapi harus dipahami kembali bahwa rumus dari mol itu adalah massa per mr. Jadi jangan pernah sebut lagi bahwa rumus mol itu gram per mr ya. Salah, karena satuan massa tidak hanya cuma gram saja, tapi bisa saja pon per mr, pon atau kilogram per mr dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian contohnya seperti berikut. Jika sebuah ember berisi 2 pon NaOH yang MR-nya sama dengan 40, berapa pon NaOH terdapat di dalamnya? Tentunya jawabannya adalah jadi 2 pon NaOH ini langsung dibagi saja dengan MR-nya karena ada rumus yaitu mol sama dengan massa per MR. Sehingga karena satuan massa yang diketahui adalah 2 pon, berarti langsung bagi saja dengan 40, hasilnya adalah 0,05 pon mol. Berapa gram molkah NaOH yang terdapat di dalamnya? Nah, berarti ponnya kita ubah dulu ke gram. 1 pon ya. 1 pon sama dengan 454 gram, sehingga ubah dulu ponnya ke gram. Setelah karena ada 2 pon, jadi kita ubah ke gram. Jadi kalau dulu dengan 454, barulah dibagi dengan BM-nya atau MR-nya, didapatlah 22,7 gram mol. Nah, fraksi ini juga suatu hal yang sangat penting. Jadi fraksi itu adalah jumlah bagian suatu komponen di dalam suatu campuran. Jumlah bagian suatu komponen di dalam suatu campuran, itulah fraksi. Fraksi itu ada fraksi massa dan juga ada fraksi mol. Jadi kalau fraksi massa satuannya atau rumusnya adalah, jadi misalkan kita mau cari tahu fraksi A ya atau XA.
Tentunya rumusnya adalah massa si A itu dibagi total massa secara keseluruhan. Berarti satuannya kilogram A per kilogram total, atau gram A per gram total, atau poin A per poin total. Kalau fraksi mol, yaitu molnya A dibagi keseluruhan total mol yang ada dalam campuran itu. Nah, di sini kita harus paham. Tidak lain, nilai mol itu kalau satu campuran pasti 1. Ya. Nilai total dari suatu campuran itu fraksi adalah 1. Kalau komponen itu terdiri atas komponen A dan komponen B, misalkan komponen A-nya adalah 0,6, berarti B-nya adalah 1 dikurang 0,6, hasilnya adalah 0,4, karena jumlah kedua komponen tersebut harus sama dengan 1. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi berikut adalah contoh soalnya. Larutan ya yang mengandung 15% A atau fraksinya tidak lain 0,15. Ingat ya, jadi persen ubah ke desimal. Dan 20% mol B, fraksinya 0,20. Hitunglah, ada 5 soal ya ini. Jadi ini untuk nomor pertama ditanyakan berapakah massa A apabila diketahui larutannya itu massa totalnya adalah 175 gram. Ingat ya, dari soal ini kalian lihat, ini adalah fraksi massa, ini adalah fraksi mol. Fraksi massa dan fraksi mol jelas berbeda, jadi jangan disamakan. Ini diketahui ada 2 komponen, yaitu komponen A atau senyawa A dan komponen B atau senyawa B. Pertama ditanyakan berapakah massa A kalau diketahui massa totalnya itu semua adalah 175 kg. Cara jawabnya adalah karena kita ketahui fraksi massa A itu adalah 0,15, langsung saja dikalikan dengan 175 kg. Nah, sehingga diperoleh sama dengan 26 kg A, berarti terdapat 26 kg A. Kalau ditanya berapa banyak kilogram B, berarti langsung saja 175 dikurangi 26 ya. Jadi seperti itu jawabannya, tidak lain berarti ini 149 ya. Ya, seperti itu. Kemudian contoh kedua. Soal kedua. Laju alir massa A pada arus yang mengalir yaitu laju alir 53 pon/per hour. Nah, jadi ceritanya diketahui di sini adalah 53 pon/hour untuk laju alir larutannya. Berapakah laju alirnya si A? Si A saja sendiri. Karena diketahui 0,15%, berarti langsung saja 0,15 dikali 53 sama dengan 8 pon massa per hour. Jadi langsung saja dikalikan antara fraksinya dengan yang diketahui, variabel yang diketahui. Nah, di sini kalau ditanya laju alir pon ini dan yang diketahui adalah pon fraksi persen mol, itu tidak boleh karena tidak sama. Fraksi massa dan fraksi mol berbeda. Kemudian lanjut. Kemudian soal selanjutnya, laju alir molar B pada arus yang mengalir dengan laju alir 1000 mol per menit. Nah, ini baru karena larutannya itu mengalir dengan satuan 1000 mol per menit, ditanyakan berapakah molar B-nya. Molar B-nya tadi adalah 0,2 ya, 0,2 fraksi mol ya, bukan fraksi massa. 0,2 mol B. Terus laju alirnya 1000, berapakah laju alirnya si B ini? Berarti langsung saja 0,2 kali 1000 ya, sama dengan 200 mol per menit ya, seperti itu ya, selesai ya. Nah, bagaimana kalau misalkan laju alir total larutan yang ditanyakan, bukan laju alir komponennya kayak yang A atau B tadi. Sementara laju alir molarnya yang diketahui ya, laju alir molar yang si B itu diketahui kan ini 28 kilomol
senyawa B per second, komponen B per second. Sementara ingat tadi B itu fraksinya adalah 0,2, fraksi molnya adalah 0,2. Yang sementara kilomolnya 28 kilomol per second. Berapakah total? Bukan B ya. Berarti gimana caranya? Apakah bisa ini langsung dikalikan dengan 0,2? Jadi nggak bisa. Jadi kalau dalam hal ini tidak dikali, tetapi dibagi. Berarti otomatis 28 dibagi 0,2, dapatnya adalah 140 kilomol per second. Ya, seperti ini. Jadi ini tidak dibagi. Ya. Nah, kemudian berat larutan yang mengandung 300 pon mas A. Nah, dan demikian ya seperti berikut. Jadi karena pon mas A-nya diketahui, yang ditanyakan berapakah total keseluruhannya, berarti yang A, masanya dibagi dengan fraksinya, bukan dikali dengan fraksinya, supaya ketahuan totalnya berapa, ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian juga kalian perlu mengetahui tentang berat molekul rata-rata atau molecular weight average, ya. Seperti ini. Nah, apa itu berat molekul rata-rata? Nah, jadi kalau misalkan ada satu campuran, berapakah berat molekul rata-ratanya apabila diketahui unsur-unsur penyusunnya atau senyawa penyusunnya apa saja diketahui. Nah, ingat ya, satuannya kalau itu bisa saja kilogram per kilomol, pon per pon mol, dan sebagainya. Jadi tidak merta-merta cuman yang biasanya kita lihat itu gram per mol, tidak seperti itu. Jadi bervariasi pasti satuannya. Nah, di sini apa itu berat molekul rata-rata? Itu adalah perbandingan antara massa campuran terhadap jumlah mol pada seluruh komponen. Apabila ini adalah berat molekul rata-rata. Berat molekul rata-rata itu kalau dia fraksi mol, fraksinya dikali dengan molecular weight-nya atau MR-nya si senyawa itu ditambah fraksi kali MR senyawa yang lainnya. Itu semuanya di total. Kalau kita pakai rumus fraksi mol, ya. Ini kalau rumus fraksi mol. Bagaimana kalau fraksi massa yang diketahui? Itu tidak pakai yang ini lagi, ditambah, tetapi kita pakai pecahan. Jadi 1/m, M ini adalah berat molekul rata-rata, fraksi massanya dibagi MR-nya si senyawa tersebut ditambah dengan fraksi per molecular weight dari senyawa yang satunya lagi, senyawa yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ya, misalkan ada contoh soal sebagai berikut. Jadi hitung berat molekul rata-rata udara dari komposisi mol 79% N2, 21% O2, dan dari komposisi berat 76,7% N2 dan 23,3% O2. Ingat, komposisi berat dan komposisi mol itu berbeda, ya, tidak sama. Nah, berapakah berat molekul rata-ratanya kalau kita tinjau dari komposisi mol dan kalau ditinjau dari komposisi berat? Yang pertama, kita tinjau dulu dari komposisi mol. 79% N2 berarti 0,79 N2 dan 21% O2 berarti 0,21 NO2. Sekarang yang ditanya apa tadi rumusnya? Jadi kalau ditanyakan berapa molekul rata-ratanya, berat molekul rata-ratanya berarti, atau tadi itu M ini ya, M seperti ini simbolnya, berarti fraksinya dikali dengan MR-nya si senyawa tersebut. Nitrogen itu molekul rata-ratanya, molekul relatif totalnya berapa? Tidak lain yaitu 28 ya, ditambah 0,21 dikali 32. Ingat, oksigen itu MR-nya adalah 32, berarti kalau di total dapatnya adalah, ya, jadi 0,79 kali 28, 0,21 tambah 32 dapatnya adalah 29 kg per kilomol. Ingat, satuannya harus sesuai, ya. Kalau mol ya mol ya gram, kalau kilomol berarti kilogram, ya. Jadi seperti itu. Entah mau
pound per mol atau gram per mol. Jadi sama ya. Jadi dapatnya adalah 29 berat molekul rata-ratanya. Bagaimana dengan komposisi massa atau berat? Ini tidak boleh sama dengan komposisi mol tadi, berarti rumusnya berbeda ya. 1/m sama dengan fraksinya dibagi dengan MR-nya ditambah senyawa yang satunya lagi, yaitu 32. Didapatkan totalnya berapa? Nah, dihitung ternyata dapatnya 0,035 mol per gram ya. Nah, kalau diubah dibalik, dapatnya adalah 29 gram per mol, sama ya. Tapi menurut saya sih lebih mudah yang sebelumnya kalau komposisi mol yang diketahui. Ingat rumusnya berbeda, itu adalah pengertian dari berat molekul rata-rata.